Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah terhubung dengan Fredrik Rasali, Vice President Arta Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Pak Fredrik. Selamat sore, Pak. Iya, Pak Fredrik, melihat kinerja IHSG hari ini terus melanjutkan tren penguatannya dan hari ini tembus ke level 6.427 atau naik 0,50%. Anda melihat sentimen apa saja? Apakah vaksinasi ini cukup kuat mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, saya melihat sebetulnya IHSG ini dari awal tahun ya, itu sentimennya sepertinya sangat positif. Untuk vaksinasi sebetulnya tidak terlalu berdampak, saya lihat. Justru peningkatannya ini memang karena dari sentimen sejak awal tahun, kita terus meningkat, jadi kita bilangnya hot hand ini, lagi naik terus gitu. Tidak terlalu terdampak atau belum dirasakan dampaknya di pasar saham kita? Sepertinya sudah price in, karena informasinya kan sudah ada semenjak akhir tahun. Dan tentunya investor sudah ekspektasi vaksinasi ini akan berjalan gitu. Oke, tapi uniknya ketika vaksinasi ini berjalan, saham-saham atau emiten dari farmasi justru melemah begitu. Ini apa penyebabnya menurut Anda? Iya, seperti yang dibilang, kita sudah price in dulu di saat-saat sebelumnya, sehingga pada saat hal ini terjadi, muncullah yang disebut sebagai sell on news. Jadi apa yang kita antisipasi sudah terjadi. Apa kemarin antisipasinya seperti apa menurut Anda? Ya, sejak akhir tahun itu kan banyak berita kalau vaksinasi ini bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang terkait, terutama untuk farmasi. Tapi kenyataannya pada saat kita melihat saat ini, vaksinasi ini kan butuh waktu, satu. Kedua, distribusinya kita juga udah bisa ukur. Sehingga pendapatan yang tadinya dibayangkan itu seperti unlimited begitu ya, meningkat banyak pesat, itu sekarang lebih terlihat nyata. Jadi setelah terlihat mulai nyata, disitulah baru ekspektasi menurun. Apakah bukan karena memang nilai dari saham-saham farmasi ini sudah over value sehingga banyak pelaku pasar yang melakukan profit taking begitu? Iya betul, itu alasan salah satunya. Kenapa makanya saya bilang sell on news itu bukan karena value-nya itu masih murah, tapi justru karena sudah over value, kita bisa mengukur berapa growth-nya, maka dari itu terjadi sell on news. Oke, nah kira-kira apa saran Anda kepada para pelaku pasar ini untuk mengamati saham-saham atau mencermati saham-saham dari farmasi ini? Tentunya yang pertama kita melihat dari segi fundamentalnya, nomor satu, bagaimana perkembangannya, apakah pertumbuhannya di first quarter, second quarter ini bisa sustain, lalu apakah dari vaksin ini berlaku untuk jangka panjang. Apabila vaksin ini hanya sekali saja, maka itu akan one off. Jadi secara fundamental tidak akan terjadi growth yang sustain. Nah itu bisa menjadi titik balik supaya investor untuk sell justru. Oke, kalau dari sentimen eksternal sendiri, ini tensi politik Amerika Serikat masih cukup tinggi. Apa pengaruhnya terhadap kinerja IHSG? Ya, terutama dari flow dana asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Kalau kita bicara sentimen masih cukup panas, politik cukup panas, maka investor terutama di luar negeri tentunya harusnya menahan untuk melakukan investasi di tempat yang beresiko. Tapi dengan melihat yang lebih stabil, terutama kita bicara adanya fiscal stimulus, itu akan bisa memberikan dorongan untuk investor asing menginvestasikan dananya di emerging market yang lebih berisiko, seperti di Indonesia. Oke, selain tensi politik Amerika Serikat yang masih cukup hangat, apakah kenaikan dari kasus positif COVID-19 di level global ini juga cukup mempengaruhi sampai dengan saat ini kinerja IHSG? Betul, saya rasa itu seharusnya salah satu hal yang perlu dicemaskan, karena COVID-19 yang kita hadapi sekarang bukan lagi COVID-19 yang seperti dulu, tapi sudah banyak ada mutasi, dan mutasi ini kita masih belum tahu apakah dengan vaksin itu cukup, atau apakah kita perlu vaksin baru, atau justru malah nanti epideminya lebih besar lagi seperti itu. Nah ini justru menjadi hal yang perlu dipikirkan investor sebagai salah satu risiko dalam investasi. Ya, apakah investor juga mencermati terkait dengan efikasi vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia, karena memang level efikasinya kan lebih rendah dibandingkan vaksin-vaksin lainnya yang ada di dunia seperti Pfizer atau juga Moderna?
Iya tentunya, tapi better than nothing. Jadi kita mendingan dapat vaksin yang efikasinya masih dibilang relatif lebih rendah dari dua hal tersebut, tapi dari WHO guidelines-nya di atas 50% efikasi masih cukup bagus dan better than nothing kembali lagi. Oke, Pak Fredrik, ini terkait dengan kinerja IHSG hari ini kan sektor pertambangan ini memimpin penguatan IHSG hari ini. Ini apa sih penyebab pertambangan menjadi pemimpin penguatan IHSG hari ini? Ya, salah satu market cap yang cukup tinggi itu Antam, itu juga meningkat cukup pesat. Lalu batu bara pada hari ini juga meningkat sehingga seluruh indeks saham untuk pertambangan juga meningkat. Lebih ke kinerja Antam yang memang cukup baik ya, sehingga bisa menopang IHSG hari ini, begitu Pak Fredrik? Iya, harga saham Antam meningkat cukup besar. Oke, kalau misalnya untuk sektor yang melemahkan IHSG, yang lemah di kinerja IHSG hari ini adalah sektor perdagangan dan juga konsumsi. Ini apa penyebabnya dari analisa Anda? Salah satunya dari PSBB yang diperketat. Tentunya PSBB yang diperketat akan mengurangi kegiatan seperti retail dan juga perdagangan, sehingga hal tersebut wajar bila terjadi penurunan. Oke, setelah PSBB ini menurut Anda kira-kira seperti apa nih prospek untuk saham-saham konstruksi? Konstruksi masih cukup menarik. Saya bisa bilang untuk tahun ini konstruksi bisa menjadi sektor yang defensif karena budget dari pemerintah juga meningkat pada tahun ini, meningkat pesat dibanding tahun 2020. Banyak proyek yang sebelumnya di tahun 2019 digulirkan, 2020 digulirkan pada tahun 2021 ini. Jadi menurut saya konstruksi masih cukup menarik ya. Oke, selain konstruksi, kira-kira saham apa saja yang patut dicermati dari analisa Arta Sekuritas, Pak Fredrik? Ya, untuk first quarter dan second quarter, first half maksudnya, jadi masih menarik itu komoditas, terutama dari CPO, itu ada LSIP, AALI, itu juga masih menarik. Lalu untuk tambang, terutama batu bara, karena kita mendengar demand batu bara ini meningkat, sedangkan supply-nya itu yang cukup susah, terutama untuk batu bara yang memiliki kalori tinggi. Nah ini salah satunya saham yang kita bisa lirik adalah Adaro. Lalu juga untuk consumer goods yang related dengan healthcare, itu saya melihat Sido muncul juga menarik. Ya, demand batu bara meningkat dipengaruhi oleh faktor apa ini menurut Anda Pak Fredrik? Salah satunya kemarin adanya trade ban dari Australia ke Tiongkok. Karena pada saat itu ada listrik yang mati di Tiongkok, generatornya mati, karena ternyata batu baranya kualitasnya tidak masuk. Nah itu setelah itu impor dari Australia dikurangi dari Tiongkok. Nah kemungkinan besar akan shifting. Oke. Baik, terakhir Pak Fredrik, kira-kira rekomendasi Anda untuk IHSG besok, prediksi Anda seperti apa? Apakah akan terus melanjutkan tren positif? Ya, saya rasa masih menguat, tetapi penguatannya sudah mulai terbatas. Jadi target dari Arta Sekuritas sendiri adalah 6.500 untuk besok. Oke, targetnya 6.500 ya. Baik, terima kasih Pak Fredrik sudah bergabung di Closing Market.